lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribunnews Kompas Gramedia Group. Hari ini saya sedang berada di kantor Pak Bupati Tangerang, Bapak Ahmed Zaki Iskandar. Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Salam sehat buat semuanya. Nah, hari ini kami ini dari Warta Kota mau menggali nih profil Pak Bupati nih. Pak, izin Pak. Ya, Bapak lahir di mana Pak? Tangerang, tanggal 14 Desember tahun 1973. 14 September ya. Desember Desember, oh dia 14 Desember 73. Oh 73. Itu lahir di Tangerang, yang keluarga dari Tangerang Semua asli Tangerang, dari kakek buyut, nenek buyut semuanya asli Tangerang. Berarti bukan dari Cimahi ya, Bandung? Bukan. Wikipedia itu perlu udah ada tim nanti mudah-mudahan bisa revisi itu. Ini dari berapa saudara? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Latar belakang orang tua Pak? Latar belakang orang tua ayah saya birokrat murni, lulusan dari IPDN kalau zaman dulu, APDN ya, dari bukan yang Jatinangor, justru masih di Bandung. Ya, angkatan awal kalau nggak salah angkatan 7, angkatan 5. Nah, kemudian ibu saya ibu rumah tangga yang kemudian jadi politisi semenjak tahun 80-an sampai akhirnya jadi anggota DPRD Provinsi Banten yang periode pertama, jabatan terakhir perwakilan dari Partai Golkar dari Kabupaten Tangerang. Terus melanjutkan kuliah kemana Pak? Melanjutkan kuliah ke Melbourne, Australia sampai tahun 97 akhir. 98 selesai, kembali ke Indonesia. Zaman krisis moneter. Ini selesai kuliah, pulang dalam kondisi Indonesia sedang mengalami krisis moneter, dan waktu itu bukan cuma Indonesia, sebetulnya hampir seluruh dunia juga mengalami krisis pada tahun 98. Ya, regional di Asia, Australia, kemudian Asia Tenggara, itu semua dalam kondisi yang sama. Nah, karena pulang selesai kuliah tidak ada kerjaan, dan kondisi pada saat itu saya sudah berkeluarga, apalagi istri juga sedang mengandung anak pertama, jangan sendiri. Nah, hampir 100 lamaran yang saya kirim ke sana ke sini, sampai akhirnya ada di salah satu bank internasional, sudah 2 kali tes lolos, tinggal wawancara. Ternyata yang mau diambil itu adalah fresh graduate, lulusan baru, dan single. Kenapa single? Karena mereka mau kirim lagi ke Inggris, ke UK waktu itu untuk ambil selama 10 bulan training di sana. Jadi karena saya sudah berkeluarga, ya di wawancara terakhir itu terpaksa dicoret. Nah, dari sana baru paralel sih sebenarnya, mencoba mencari pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan pada saat itu. Dapat tawaran dari sanak, dari keluarga ya, untuk bekerja di bidang konstruksi. Awalnya jadi mandor dulu, ngikutin mandor, jadi pengawas pekerjaan, pengawas proyek Properti. bukan properti, bayangin proyek-proyek APBD dan APBN, tapi di kota Tangerang ya, karena saya cukup tahu diri, orang tua saya karirnya di kepentingan, jadi saya memilih di kota Tangerang. Mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang nilainya 24 juta, 36 juta, sampai yang sekitar 120, 140. Nah, mulai dari situ saya ada dengan teman satu lagi dipercaya mulai untuk mengerjakan proyek-proyek yang nilainya cukup lumayan pada waktu itu, jadi di atas 200 juta. Ya sudah, sampai akhirnya bisa mengerjakan proyek yang kelas besar, menengah ke atas. Dari situ juga kita menabung, kemudian membuat satu unit usaha
yaitu PT Dewa Beton menjual ready mix di tahun 2003 kita mulai, ya, kemudian dengan pinjaman Bank Jabar juga, pakai agunannya aset dari nenek saya. Ini biar pada tahu nih. Apa tuh, tanah dan bangunan hotel waktu itu ada di kota Tangerang namanya Hotel Chandra. Nah, dengan dan modal dari tabungan usaha kita bikin ready mix sampai akhirnya berkembang dan mencapai puncaknya di tahun 2010 2012 itu puncaknya kita punya. Tidak ada yang instan. Kalau yang instan itu semuanya akan pasti selesainya juga cepat, selesainya juga secara instan. Nah, sebagai kader partai politik tentu saja momentum-momentum inilah yang kemudian sekaligus untuk membangun marwah partai politik yang saya percaya, yaitu Partai Golkar di Kabupaten Tangerang hari ini. Itu. Waktu itu kan Bapak membangun karir ya dari awal. Bagaimana menjaga kekuatan? Kalau di politik banyak guru politik saya, salah satunya adalah yang paling dekat ya orang tua saya, ibu saya. Memang karir politik di Partai Golkar dari tahun 80 ya sampai terpilih menjadi anggota DPRD baik di Kabupaten Tangerang dan DPRD di Provinsi Banten. Jadi buat saya kampanye, sosialisasi, menampung aspirasi itu sudah hal yang biasa. Jadi sebetulnya ya tidak jauh. Walaupun awal-awal karir saya ini saya tidak berpikiran menjadi pimpinan daerah, ya. Bahkan ketika menjadi ketua DPD Golkar pun saya waktu itu targetnya bagaimana membesarkan Partai Golkar terlebih dahulu. Adik saya juga kader Partai Golkar dan kita berbagi waktu dan masa untuk tidak semua itu bersamaan berkecimpung di dunia entah itu legislatif, mengistirahatkan diri bahwa ada politik dinasti lah apa segala macam, walaupun kami berdua memang kader dari muda di Partai Golkar kira-kira begitu, tapi bukan menjadi eksekutif, balik lagi ke dunia legislatifnya ke apa, karena kan juga tidak mungkin saya menghambat karir pribadi dia, tapi gitu. Ya kan sekarang kan menjabat sebagai ketua Golkar DKI Pak ya. Untuk kedepannya Bapak juga usianya masih muda gitu, jadi Pak Bupati udah dua periode ya. Nah, langkah selanjutnya gimana Pak? Untuk karir politiknya Pak? Kalau karir politik sekarang saya dipercaya oleh Ketua Umum untuk menjadi Ketua Golkar Provinsi DKI Jakarta. Satu anomali juga karena karirnya ditugaskan untuk menjadi Ketua DKI. Ya, pertimbangan Ketua Umum karena DKI butuh profil pemimpin ya muda, kemudian pengalaman, dan juga kalau bisa berasal dari eksekutif atau birokrat yang sudah paham tentang dunia. Jangan lupa subscribe ya.